iman terbagi-bagi, ada iman munafik, diajak sembahyang ya tapi lakunya tidak, munafik. Atau iman awam, dia sembahyang tetapi akhlaknya tidak baik, fitnah, sifat adu domba, kedengkian menebal di dalam dirinya. Ini iman awam, sembahyangnya rajin tapi akhlaknya jelek. Karena akhlak itu juga sebagian agama. Karena kalau ada kedengkian pada kita, makanya amal-amal kebaikan itu dibakar oleh kedengkian. Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun naruh. Dengki itu bisa membakar kebaikan sama seperti api membakar kayu yang kering. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga oleh orang yang ada pada hatinya sebesar darah dari kesombongan. Walaupun kita sembahyang, tapi kalau kita sombong, tidak bisa tawadhu, maka kita tidak akan masuk surga. Para hadirin hadirat sekalian, maka perjuangan dari tasawuf ini untuk membantu perjuangan ini itu di Gorontalo, bupati, profesor, doktor dari akademi, dari seluruh partai, bukan hanya PA saja kalau sini umpamanya Nasdem, tapi kalau di sana seluruh partai. Karena ajaran tasawuf dari Sufi ini cara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa kita hidup sementara di dunia ini, kita akan pulang kembali ke akhirat. Maka untuk itu persiapan kita tidak lain melainkan dengan ajaran tasawuf yang ini. Jadi berbeda tempat-tempat kita di Aceh. Saya menawarkan supaya di Istana Malik Mahmud nih diadakan berzikir. Tempatnya kosong, sepi. Saya mengusul supaya diadakan zikir Datuk Seri B sana. Tapi karena saya tidak PA, maka tidak diperkenankan. Karena tidak PA, tujuan saya kita berzikir supaya bercahaya, supaya kalau ada jin-jin jahat bisa hilang dan hancur ibu. Tapi karena saya tidak PA, maka tidak diperkenankan. Para jemaah sekalian, bahwa MPTT ini tidak mengusung partai. Kalau ditanya Anda partai apa? Atau partai PAS, partai Abu Semalanga? Tidak. Atau partai PDA? Tidak. Partai Golkar? Tidak. Tidak ada partai. Karena ajaran tasawuf ini yang diusung adalah hakikat makrifat. Hakikat. Jadi kalau hakikat itu tidak ada yang wujud selain Allah. Jadi kita hilang. Jadi mana ada partai di sana. Yang kemudian makrifat. Makrifat itu hanya Allah. Yang terjadi, semua yang terjadi bekas perbuatan Allah. Itu dari kemauan Allah. Itu datang dari Allah. Jadi hilang lainnya dalam pandangan kita. Yang ada wujud Allah. Mana ada partai ini. Jadi yang diangkat dengan ajaran tasawuf dan kesufian adalah hakikat dan makrifat. Di samping kita mempelajari syariat, tapi kita tidak mencukupi dengan syariat. Seperti di Aceh ini ada dinas syariah, cuma ada dinas syariat lahir, dinas syariat batin tidak ada. Dinas syariat batin itulah hakikat dan makrifat. Jadi kalau dinas syariat lahir, kita sekedar beriman, mengetahui Allah dan sifatnya, mengetahui Nabi dan sifatnya, mengetahui apa yang disampaikannya yang gaib-gaib mengenai negeri akhirat, surga dan neraka. Itu iman, akidah.
dan juga sekedar untuk mengetahui perintah dan larangan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban 5 waktu salat. Kita bersalat dengan tahu cara rukun, sah, batal, dan kita dapat syarat dengan hudur, khusyuk. Itu syariat. Dan juga sedikit untuk memperbaiki nafsu. Jadi itu syariat. Tapi tauhid tasawuf di samping mengajarkan yang demikian, ditingkatkan untuk mengajarkan hakikat. Hakikat dimulai dengan tarikat, menyangkutkan hati kepada Allah. Supaya hudur kita di hadapan Allah. Terlihat sifat-sifat kebagusan, sifat-sifat kebesaran Allah, kepedulian Allah pada kita, pada alam semesta. Sehingga pada waktu itu kita lupa, baik pada istri kita dan anak. Sebab semuanya itu datang dari Allah. Begitu nikmat yang Allah banyak berikan pada kita, makanya kita tidak dapat untuk mensyukuri nikmat. Itu bisa adalah dengan Allah. Maka kita lupa selain Allah, termasuk di kita untuk mendapatkan makrifat. Jadi kalau kita hanya bersyariat saja, tidak berhakikat, itu fasik. Umpamanya kita tahu Allah dan sifat, tapi hati kita berbunga-bunga kepada dunia ini. Karena Allah itu masih jauh dalam pandangan kita. Kalau kita berakidah, Allah itu masih jauh. Tapi kalau kita umpamanya meningkatkan dengan tarikat, mundur hati kita. Terlihat sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebesaran Allah oleh mata batin kita, oleh ainul basirah. Maka kita dekat dengan Allah. Kita lebih kenal kepada Allah dari alam ini. Bila itu kuat, tajallinya dalam batin kita, kita menyaksikan keberadaan Allah dalam batin kita, sehingga kita lupa kepada diri kita, karena telah dipenuhi oleh cahaya makrifat. Maka hilanglah wujud diri kita, anania, kesombongan, dan kita dapat berakhlak yang bagus. Kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, supaya kita bisa hidup bersama Allah. Kalau kita belum dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, kita masih hidup dengan diri kita. Kita masih hidup dengan asbab, dengan harta, dengan kedudukan dan pangkat. Tapi kalau kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid sufi, kita bisa hidup dengan Allah. Karena Allah itu lebih dekat pada kita daripada kita dengan diri kita itu sendiri. Jadi makrifat ini terbagi 3. Ada makrifat awam, makrifat menurut akidah. Kita mengetahui sifat-sifat Allah. Untuk membedakan sifat Allah dengan sifat kita. Allah bersifat wujud, idam, baka. Kita bersifat adam. Kita bersifat baharu. Kita bersifat fana. Jadi untuk membedakan sifat kita dengan sifat Allah, ma'rifatnya itu di tauhid kalam, tauhid akidah. Tapi kalau kita meningkatkan ma'rifat kepada tauhid tasawuf, bahwasannya cahaya Allah itu telah masuk ke dalam batin kita. Kita lebih mengenal Allah dari alam. Karena alam ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita lebih kenal kepada orang yang menciptakan daripada yang diciptakan. Maka Allah, karena Allah itu lebih dekat pada kita, makrifat tauhid tasawuf, cahaya Allah itu telah masuk, tajalli Allah di dalam batin kita, sehingga kita lebih cinta kepada Allah dari lainnya. Kalau kita dapat bermakrifat dengan makrifat khawasul khawas atau makrifat tauhid sufi. Kalau tadi makrifat tauhid tasawuf, makrifat tauhid sufi, maka tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Jadi kita melihat dunia ini, alam ini seperti debu, tidak mempunyai hakikat wujud. Yang punya hakikat wujud adalah Allah.
maka kita tidak berpegang dengan alam dan dengan diri kita, kita berpegang dengan Allah. Fa'tasimu billah wa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah. Dia Allah adalah pemimpinmu. Berpegang kamu dengan Allah, taraki. Artinya kita buang dalam hati kita wujud waham. Karena wujud alam ini wujud waham. Sebab dia tidak wujud yang kekal, wujud yang membawa kepada fana. Wujud waham. Taraki daripada wujud waham. Wujud alam. Kita bersih daripada ragu-ragu. Kita berpegang dengan wujud mahal, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu kesufian seperti ini itu dulu diangkat masa Sultan Iskandar Muda, diangkat oleh Syamsuddin Sumatrani, oleh Hamzah Pansuri, oleh Abdul Rauf Singkili. Tapi akhir dengan datangnya Tuan Senok gurunya Aceh, dia itu mengkaji di mana kekuatan Islam. Jadi dia tahu, dia kena belajar di Mekah, di mana kekuatan Islam ini dalam ajaran kesufian. Karena dalam ajaran kesufian itu kita bisa berakhlak baik, kita bisa beribadat baik, hidup berkasih sayang, kita dapat bermakrifat. Dengan tauhid sufi, artinya kita dapat hidup bersama Allah. Di situlah kekuatan Islam. Tapi ini dihilangkan ajaran kesufian hakikat dan makrifat. Maka kita akhlak kita umumnya orang Aceh, baik pemerintah atau rakyat atau ulama, tidak punya akhlak yang bagus. Sehingga kita ini banyak pemimpin kita yang ditangkap oleh KPK, akhlak yang bagus. Dan juga banyak masyarakat kita yang sabu-sabu, namanya saja Serambi Makkah, padahal ada sabu-sabu yang paling banyak keluarnya inilah di Aceh. Kita buat dinas syariah Islam, tapi orang yang sembahyang tetap, yang tidak sembahyang itu tidak melakukan salah, walaupun ditangkap atau bagaimana, karena tidak ada hakikat dinas hakikat Islam. Cuma dinas syariah zahir saja, batinnya tidak dipenuhi dengan iman dan makrifat. Jadi sehingga kita sulit menghadapi bagaimana Islam di negeri kita. Banyak musuh kita, anak-anak musuh kita, anak-anak, teman, tetangga. Kita ajak pergi salat, sembahyang, mereka melawan kita. Sehingga kita tidak lagi bagaimana untuk kita menjadi muslim, mukmin yang baik. Para jamaah sekalian, inilah Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji orang-orang yang beriman daripada kamu, tapi iman yang kamil dan beramal-amal saleh, kami jadikan mereka terjadi khalifah, menjadi pemimpin. Tapi iman kita ini masih iman nakis. Iman terbagi-bagi, ada iman munafik, diajak sembahyang ya, tapi lakunya tidak, munafik. Atau iman awam, dia sembahyang tetapi akhlaknya tidak baik, fitnah, sifat adu domba, kedengkian menebal di dalam dirinya. Ini iman awam, sembahyangnya rajin tapi akhlaknya jelek. Karena akhlak itu juga sebagian agama. Karena kalau ada kedengkian pada kita, makanya amal-amal kebaikan itu dibakar oleh kedengkian. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru. Dengki itu bisa membakar kebaikan sama seperti api membakar kayu yang kering. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga oleh orang yang ada pada hatinya sebesar darah dari kesombongan. Walaupun kita sembahyang,
Tapi kalau kita sombong, tidak bisa tawadhu, maka kita tidak akan masuk surga. Nah, jadi inilah maknanya bahwa kadang kita menafsirkan agama cukup dengan ada sembahyang, tapi mereka berakhlak baik. Nah, ini tidak ada perhatian kita. Agama ini tidak cukup dengan mengatakan salah, tapi harus dapat berakhlak baik, harus dapat beriman dengan bermakrifat, tauhid hakiki. Ini baru agama. Kalau begitu dapat kita usahakan cara bersama di pemerintahan, di tokoh-tokoh masyarakat, di kampung, maka Islam ini akan kembali jaya. Cuma lucunya di Aceh, saya 23 tahun berjuang ajang kesucian, tapi belum lagi ada gencatan senjata dengan MPU. Belum ada gencatan senjata dengan MPU. Kalau umpamanya Aceh diadakan di lapangan, itu kadang-kadang tidak dapat dicegah oleh MPU. Beberapa kali kami mengadakan, Pak Amin, Anda saya menumpang tawari, kamu menjadi wali kota, saya pulang menurut. Tapi waktu diminta di Taman Sari diadakan pengkajian tasawuf, Anda tidak memberikan. Saya dilarang oleh MPU. Ini kalau Pak Amin seperti itu. Pokoknya kamu lebih takut pula pada MPU daripada saya. Jadi saya guru kamu MPU apa? Ada MPU Warathatul Anbiya, al ulama Warathatul. Jadi sudah salah i'tikad orang Aceh ini. MPU Warathatul Anbiya, bukan ulama Warathatul Anbiya. Apa kamu lihat di MPU itu? Bagaimana ibadatnya orang MPU itu? Bagaimana akhlaknya? Apa yang dia lakukan? Berapa buah pesantren yang dia bangun? Di mana dia berdakwah? Ini masalahnya. Tetapi orang Aceh mau dan juga kebanyakan takut kepada MPU. Jadi berbeda, saya ke Gorontalo 2 kali saja, saya Gorontalo sudah diadakan mudzakarah seminar Asyad. Jadi berbeda. Saya datang lagi, hadir oleh Pak Nelson, ayo kita jalan-jalan dulu. Kita akan membuka perguruan tinggi tauhid tasawuf. Jadi beliau bekerja, yaitu membuat menebang kayu macam untuk membuat perguruan tinggi di Gorontalo. Jadi 2 kali aja. Tapi kalau Aceh ini sampai 20 tahun, 20 dah, masih dihalang-halang juga. Subhanallah. Di Masjid Raya itu untuk berzikir payah dengan kekerasan Pak Ilyas dengan Pak Talib. Jadi baru bisa berzikir. Kalau tidak tastapi itu ulama zahir, kalau MPD ini ulama zahir batin. Ulama zahir batin. Jadi sehingga kalau ulama zahir itulah mereka keinginan berpolitik, buat partai-partai. Kita wajib menusuk partai PAS. Ini umat Islam semua, partai P3 tidak. Jadi kalau sudah, jadi itu, karena dia hanya tahu yang zahir, yang batin dia tidak tahu akhlak yang baik. Bisa bagaimana melihat kelebihan orang, hak orang, merupakan kelebihannya dan haknya. Jadi maka dari itu, mudah-mudahan kita semua telah mau bersama-sama dengan menerima ajaran tauhid tasawuf. Menerima aja, membenarkan ajaran tauhid tasawuf, kita sudah menjadi wali kecil. Menerima, membenarkan tauhid tasawuf, kita sudah menjadi wali kecil. Kalau kita dapat memahami, sudah menjadi wali besar. Kalau kita dapat menyampaikan dengan baik, itu sama seperti bintang, diperlukan di mana-mana. Jadi ini saya telah coba. Sebab saya dulu tengku pesantren lama. Saya sejak kecil belajar di pesantren pada ayah saya. Ayah saya guru dari ulama-ulama yang ada di Aceh ini dan di luar Aceh.
dan juga saya pernah menjadi pimpinan Darussalam. Tapi seperti saya katakan di makalah tadi, tidak ada peningkatan untuk kebaikan umat Islam, maka saya membuat majelis MPDT ini, sehingga saya sudah sampai kemana-mana, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, ke Gorontalo, sampai ke Ternate, mana-mana. Jadi saya disayangi dan dihormati karena ajaran MPDT ini. Hanya kampung ini sudah bergabung. Bagaimana Pak Kecil? Bukan bergabung dengan MPDT? Bergabung dengan Tengku Syukri Pangau? Sudah bagus. Nanti buat majlis ini. Undang Abu Yusbitai, Ahmad Fauzan. Jadi ini anak-anak ini dulu payah juga saya yakinkan, lama saya yakinkan baru dia mau. Kalau di masa dulu dia di pesantren tidak ada aja nih, agak sulit dia menerima. Tapi kalau berkali-kali, alhamdulillah mereka telah dapat menyampaikan cara mulai membagus. Jadi ini bisa menjadi pembantu yang membantu dalam ajaran kesufian dan hakikat ini. Ajaran kesufian hakikat makrifat untuk memperbagus akhlak, untuk memperbaiki ibadah, untuk dapat bermakrifat, hidup bersama Allah. Jadi kalau hidup bersama Allah ini kita tidak payah kerja lagi, tidak payah menjadi anggota DPR lagi, tidak payah berkedai, bertani lagi. Cukup dengan itu kita hidup bersama Allah, bermakrifat, tauhid sufi, berarti kita bisa hidup dengan Allah, tidak payah kerja. Rezeki itu datang, datang, dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan manis rasanya kita dalam beribadah. Jadi Pak Nelson dia mengatakan, Abu, selama saya dengan MPDT ini Abu, terasa manis saya beragama, terasa manis saya beribadah. Apapun masalah yang saya hadapi, baik masalah di kantor atau dalam masyarakat, mudah saya selesaikan. Karena telah mulai bisa hidup bersama Allah, telah mendapat cahaya makrifat tauhid hakiki ini sikit. Kalau banyak lagi dapat, menjadi gubernur pun dia telah mulai. Jadi gubernur, tidak mau. Jadi itu. Jadi begitu faedah dalam ajaran ini. Sebab saya sudah merasakan itu. Untuk apa saya menjadi anggota DPR pusat? Rumah saya ada di Malaysia, ada di Batu Pahat, di Johor dibuat rumah abu, begitu besar, berkempus aja. Jadi di Singkil ada rumah abu, di mana-mana ada rumah abu. Kalau lucu, untuk apa lagi? Kemana kita pergi? Karena ada rumah, dan kemudian ada orang yang melayani kita. Untuk apa kita? Pangkat-pangkatnya kecil sekali, itu adalah pengaruhnya. Nah, kita bisa melatih-latih hidup bersama Allah, bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid sufi. Jadi makrifat ada tauhid awam, ada tauhid tasawuf, ada tauhid sufi. Tauhid hakiki atau tauhid khawasul khawas. Para jemaah sekalian, barangkali itulah yang dapat disampaikan. Karena saya ini tidak henti-henti. Semalam di Melabuh itu ada 7.000 jemaah diadakan lucu di tengah jalan, di halaman kantor DPR, tengah jalan, stop jalan, dihadiri oleh Bupati dan oleh Indah Aceh Barat. Jadi tadi siang di Salang dan juga dihadiri oleh Bupati Jaya. Yang paling patuh saya lihat Kodimnya, Kodim. Apa nama Pak Kodim? Saya Alimuddin. Di mana tinggal? Kampung di Cirebon. Oh ini, kalau di Cirebon itu orang Sunan Jati, orang Wali Songo Sunan ya.
Lalu Abu kata Pak Kodim, kalau di Jawa itu menyampaikan tasawuf sufi itu hanya 4 mata Bu. 4 mata, artinya tidak banyak-banyak, tidak apa. Tapi Abu sampaikan di sini ya secara terbuka aja, luar biasa. Makanya saya Abu datang ke Anu ada halangan, saya datang. Nah Abu menyampaikan luar biasa untuk semua orang. Nah, karena saya ingin supaya semua orang Aceh ini betul dapat hidup damai, aman, jangan seperti biasa lalai membuat itu gerakan-gerakan DI, nah, sehingga kita banyak mati. Gerakan-gerakan Aceh Merdeka kita banyak mati. Nah, kadang-kadang kita berbunuh-bunuhan, berbunuh-bunuh untuk ada tsunami. Nah, maka terjadilah MUU. Kalau tidak ada tsunami, ada ya kita tembak menembak terus menerus orang Aceh. Karena dia tidak ada lagi hakam marifat, akhlak yang bagus, marifat yang tidak bagus. Nah, jadi inilah mudah-mudahan berubah Aceh dari gelap kepada terang, dari bermusuh supaya berdamai, hidup berkasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.